Direktur Nadia saat ini Grup Wijaya telah menjadi perusahaan terbesar di Kota Selatan. Apa rencana Anda ke depan? Sebagai legenda bisnis yang merintis dari nol, sekarang jadi orang terkaya. Siapa yang paling ingin Anda syukuri? Orang yang paling kusyukuri adalah ibu angkatku. Tanpa dia, tak akan ada diriku sekarang. Berani mencuri roti kami, kau cari mati. Cepat berikan rotinya, lepaskan. Kalau tidak, ku hajar kau sampai tak bisa bangun. Tidak, aku tak mau. Hentikan. Kalian berdua pria dewasa mengganggu anak kecil yang malang, memalukan. Urusanmu apa? Kalau tahu diri, pergilah. Kalau tidak, kau juga aku hajar. Aku di sini. Hari ini kalian tak akan sakiti dia? Kalau tak ingin dia dipukul, bisa saja. Tapi kau harus beli barang yang dicurinya. Berapa harganya? Aku beli. 20.000. Untuk satu roti, berani minta 20.000? Tidak bayar ya? Kalau begitu anak ini kubunuh. Jangan, aku bayar. Jangan sakiti dia. Nak, lapar ya? Pelan-pelan, jangan tersedak. Nak, di mana ayah ibumu? Ayah bilang aku perempuan tak berguna lalu membuangku. Ibu juga hilang. Mereka semua tak mau aku. Nak, panggil aku ibu. Kita sudah kenal. Nanti ibu rawat kamu. Tak akan biarkan kamu tersakiti lagi. Ibu, Anakku, kasihan sekali. Mulai sekarang, aku ibumu, kita berdua saling mengandalkan. Nak, jadi apa rencana ibu selanjutnya? Bagaimana cara ibu membalas budi ibu angkat? 3 hari lagi, atas nama Grup Wijaya, saya akan gelar forum investasi. Saya akan undang ibu saya untuk hadir. Atas namanya, akan didirikan dana amal melalui kegiatan penggalangan dana. Terima kasih. Halo Ibu, aku kirim mobil ke kampung halaman jemput Ibu. 3 hari lagi forum investasi itu Ibu harus datang ya. nak. Jangan kirim orang ke kampung halaman jemput ibu. Kamu langsung saja jemput ibu di bandara. Bolak-balik repot. Jangan buat supir repot. Baiklah, Ibu. Ini pertama kali Ibu bepergian naik pesawat, hati-hati ya. Nanti, aku sendiri yang jemput Ibu di bandara. Ibu tahu, kamu fokus kerja saja. Ibu sendiri bisa. Dimas Lesmana, Sari Darmawan proyek kita bisa dapat investasi dari Nadia Wijaya nggak? Nanya lagi. Proposal proyek ini kan Bang Dimas keluarin duit gede buat bayar orang nulisnya. Nanti, kita tipu habis-habisan si orang terkaya di Kota Selatan ini. Bang Arman, Sari, kalian kecilin suara. Aku udah dengar kabar, ibu direktur Nadia hari ini sampai di bandara ini. Nanti kita cari muka sama dia, deketin ibunya. Proyek kita udah setengah sukses. Tapi ibunya kayak gimana? Kita kan nggak tahu. Gimana mau kenalin? Bego. Nadia Wijaya kan orang terkaya, ibunya pasti berkelas. Dari cara dia jalan aja langsung kelihatan beda sama orang biasa. Maaf Nona, aku nggak sengaja. Biar aku lapin. Pergi sana, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Maaf, aku. Tahu nggak baju ini harganya berapa? Bisa buat kamu nanam bertahun-tahun. Gaya busana jelek gini berani naik pesawat. Baju aku kotor, kamu sanggup ganti? Maaf. Nona, aku nggak sengaja. Aku tadi juga ditabrak orang, makanya. Jangan cari gara-gara. Jangan mempermalukan diri. Kami sedang buru-buru. Kami tak akan berurusan denganmu. Ayo pergi.
Tak perlu berdebat dengan orang macam dia, tak ada gunanya. Lebih baik kita cepat cari Ibu Direktur Nadia. Hei Bung, dompetmu Bung. Ini bagaimana? Coba lihat, di dalamnya ada kartu nama atau apa? Telepon dia, suruh ambil. Sial. Dompetnya hilang. Di dalamnya ada undangan forum investasi bisnis kita. Cepat, kembali cari. Kau pencuri, berani-beraninya mencuri dompetku. Bukan, aku tidak mencuri. Dompetmu jatuh, aku mau mengembalikannya. Dengar penjelasanku. Kembalikan, kami sudah jalan. Sejauh itu, kenapa kau tidak segera menyusul? Kurasa kau berniat menggelapkan uangnya. Ketahuan, baru cari alasan. Bukan begitu. Dompet kalian jatuh di tanah. Kuberi, ku kembalikan. Kupanggil, kalian tak dengar. Kepalaku pusing sekali. Pura-pura apa? Gagal mencuri, sekarang mau merampok? Kukatakan padamu, jangan mimpi. Itu ibunya Direktur Nadia? Lupakan orang ini. Cepat cari nyonya besar. Cepat. Ibu, kenapa jadi begini? Sakit enggak? Nadia sibuk sehari-hari. Jangan buat dia khawatir dengan hal kecil ini. Nadia, ibu tidak sengaja terjatuh. Tidak apa-apa. Ini berdarah, masih bilang tidak apa-apa. Apa ada yang mengganggumu? Nadia, ibu benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatir. Ibu terlalu baik hati. Ayo kita ke rumah sakit. Nadia, forum investasi bisnis itu sebentar lagi mulai kan? Banyak orang datang ya, jangan sampai bikin mereka menunggu. Ibu benar-benar baik-baik saja. Nanti setelah rapatmu selesai baru bawa ibu pergi. Tidak akan terlambat. Ibu selalu begitu. Selalu takut merepotkanku. Tapi bagiku, ibu yang paling penting. Untuk ibu, apapun yang kulakukan tidak akan kurasakan merepotkan. Nadia, kau sudah dewasa? Sudah sukses. Tapi jangan lupa, kita harus berbuat baik. Hemat dan sederhana. Jangan pernah lupakan masa sulit kita dulu. Aku tahu. Ayo, kita naik mobil dulu ke pusat konvensi. Halo Rina, bawa dokter paling ahli dari Kota Selatan ke ruang VI pusat konvensi. Direktur Nadia, Nyonya Besar Wijaya hanya mengalami luka ringan dan lecet. Tapi, untuk benturan di kepala ini, sebaiknya tetap dilakukan pemindaian tomografi komputer otak. Baik, terima kasih dokter. Bu, bagaimana perasaannya? Sayang, Bu baik-baik saja. Kondisi tubuh ibu ini, paling tahu sendiri, cuma jatuh biasa. Tidak apa-apa. Bu, aku ingin membawa ibu menikmati hidup, tapi malah begini di hari pertama. Pasti sakit sekali ya? Sayang, ibu tidak sakit. Ibu punya anak perempuan sebaik kamu. Sungguh sangat bahagia. Sudah, cepat selesaikan urusanmu. Bu, ibu istirahatlah dengan baik di sini. Jika ada perlu, panggil pelayan. Setelah rapat selesai, aku akan antar ibu ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Baik. Cepat pergi. Sepertinya ini ruang istirahat kehormatan milik Direktur Nadia. Asal bisa bertemu Direktur Nadia, proyek kita pasti berhasil. Nenek tua busuk ini kenapa ada di sini? Ini ruang istirahat kehormatan. Bukan tempat sembarangan bisa dimasuki siapa saja. Petugas kebersihan, cepat keluar. Nadia yang menyuruhku menunggu di sini. Aku tidak bisa pergi. Cepat minggir. Jangan kotori sofa di sini.
Direktur Nadia sebentar lagi tiba. Kalau kamu menghambat kerja sama kami, sebagai petugas kebersihan, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Aku bukan petugas kebersihan. Aku Ibu Nadia Wijaya. Aku Ibu Nadia Wijaya. Kamu bilang kamu ibu direktur Nadia? Ku beritahu, kamu ini bohong tanpa persiapan. Siapa sih direktur Nadia itu? Mana mungkin dia punya ibu yang berpakaian sederhana sepertimu? Jangan sok mengaku-ngaku di sini. Betul. Status Direktur Nadia begitu mulia. Ibunya mana mungkin seperti kamu nenek tua? Cepat pergi. Aduh, Cepat pergi dari sini. Jangan bikin kami panggil petugas keamanan. Untuk melemparmu keluar. aku tidak bohong. Aku mau tunggu anakku kembali di sini. Kamu memang bandel sekali. Kalau begitu, aku akan mewakili direktur Nadia. Memberi pelajaran kamu yang ingin mengaku-ngaku ini. Petugas kebersihan. Pagi ini, kalau bukan karena kamu buang waktu, kami sudah lama menjemput Ibu Direktur Nadia. Mungkin sudah dapat investasi. Semua salah kamu, si kecil kamu. Aduh, aku benar-benar tidak bohong. Aku benar-benar Ibu Nadia Wijaya. Aku punya bukti. Lihatlah. Apa? Jangan-jangan dia benar Ibu Direktur Nadia? Maksudnya, gadis kecil di foto ini adalah direktur Nadia waktu kecil. Dia sedang menipu kita. Foto lama ini hampir tak bisa dikenali lagi. Lagi pula, waktu masih kecil, wajah anak-anak hampir sama saja. Kita tidak boleh langsung percaya begitu saja omongannya. Tidak. Sari benar. Nenek tua ini berani sekali mengeluarkan foto palsu untuk menipu, mengaku sebagai ibu direktur Nadia. Nenek tua, kurasa kau memang sudah tak mau hidup lagi. Aku tidak bohong. Bagaimanapun aku jelaskan, kalian tidak percaya. Aku harus bagaimana lagi? Jangan. Ini satu-satunya foto. Aku dan Nadia waktu kecil. Orang seperti kau yang suka menjilat orang berkuasa sudah sering kulihat. Cuma model foto lusuh, lalu mau mengaku sebagai ibu orang terkaya di kota selatan, direktur Nadia. Aku benar-benar Ibu Nadia. Kenapa kalian tidak percaya? Benar! Aku akan telepon Nadia sekarang, biar kalian dengar suaranya. Aku telepon dia sekarang. Mau main apa lagi kau? Kalau kau ibunya Direktur Nadia, aku ini kakaknya. Tidak. Ibu? Ibu kenapa, Ibu? Halo, Ibu? Halo? Ibu, bicaralah. Halo? Ibuku biasanya tidak mengganggu pekerjaanku. Pasti terjadi sesuatu. Rapat ditunda dulu, ada urusan mendadak. Bo. Wah, Nadia. Hebat sekali kamu. Dapat piagam lagi. Mau hadiah apa? Ibu belikan untukmu. Bu, kita foto bersama yuk. Aku taruh di tasku. Nanti kalau di asrama aku bisa lihat ibu setiap hari. Nadia. Ibu tidak cantik. Kalau teman-temanmu lihat, mereka akan menertawakanmu. Bu, di hatiku ibu adalah ibu tercantik. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Nanti cari uang banyak supaya ibu dihormati. Baik. Aduh, anak ibu yang baik. Dulu kamu yang melindungiku, sekarang giliranku melindungimu. Siapapun yang menyakitimu, akan kubuat dia membayar harga yang mahal. Suara di telepon ini, kok mirip Direktur Nadia? Jangan-jangan dia benar-benar ibunya? Telingamu bagaimana sih?
Suaranya kecil sekali. Menurutku sama sekali tidak mirip. Kamu benar-benar ditakut-takuti sama si nenek busuk ini. Tidak, Sari benar. Orang yang ingin menjilat orang berkuasa licik. Kerja bersih-bersih yang bagus tidak dikerjakan. Akal-akalan. Untuk hal lain. tidak. Kau berani main-main denganku? Jangan. Jangan, tolong jangan. Pakai HP jelek kayak gini, berani-beraninya mengaku sebagai Nyonya Besar Wijaya? Betul. Sebelum menyamar jadi orang lain, harusnya riset dulu. Orang selevel siapa yang kau samarkan? Kalian keterlaluan. HP ini hadiah pertama Nadia dari hasil kerjanya. Dia belikan khusus untukku. Kupakai sampai sekarang. Nenek tua. Sudah begini. Masih berani mengaku sebagai ibu direktur Nadia? Benar-benar bandel. Mana ada bos besar yang berpakaian murahan kayak gini? Mana pantas? Aku benar-benar tidak bohong. Benar tidak bohong. Aku ini benar ibunya Nadia? Masih saja membantah. Coba lihat dirimu di kaca. Pakaian apa ini compang-camping? Bau. Dekat sedikit saja sudah tercium bau. Hahaha. Bau sekali. Aku tidak berbohong. Nadia. Nadia. Tolong aku. Tolong. Nadia. Bu. Bu. Bu, kau di sana? Bu. Aneh. Kemana perginya? Nadia, apakah ibu mempermalukanmu? Mereka tidak percaya aku ibumu. Seandainya tahu begini, ibu tidak akan datang. Ibu tidak seharusnya merepotkanmu. Nadia, apakah ibu akan mati? Kakak, Kak, bagaimana kabarmu? Bangunlah. Halo? Ambulance? Di luar pusat konvensi. Ada nenek pingsan. Dahinya berdarah. Cepat ke sini. Kenapa tak diangkat? Ini ponsel ibuku? Ponselnya, kenapa di bawah sofa? Ibu pergi kemana? Aku akan minta asistenku periksa CCTV. Aku akan minta diperiksa CCTV. Halo, selamat siang. Halo, apakah Anda keluarga Ibu Ratna Wijaya? Ibu Ratna Wijaya sekarang di Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota Selatan. Tolong segera datang. Apa? Rumah sakit? Ibu,
Ibu, apa yang terjadi? Luka baru ini dari mana? Kenapa dirawat? Nadia sudah sibuk. Aku tak mau merepotkannya. Nadia, ibu cuma mau cari udara segar. Tiba-tiba gula darah rendah kambuh, lalu pingsan. Kebetulan ada orang baik yang antar aku ke rumah sakit. Luka-luka baru ini karena aku jatuh. Kalau ponselmu ini kenapa begini? Kenapa bisa jatuh di bawah sofa? Ini mungkin waktu di saku, tak sengaja jatuh. Tak hilang sudah bagus. Ibu, lain kali ada masalah langsung telepon aku ya. Apapun yang kukerjakan aku pasti mencarimu. Bagiku, kamulah yang terpenting. Nadia, ibu punya anak sepertimu? Sungguh bahagia. Semakin Nadia peduli padaku, semakin aku tak boleh memberinya masalah. Apakah Anda keluarga Ratna Wijaya? Saya, Tolong ikut saya. baik dokter. Bu, saya pergi dulu. Istirahatlah di sini. Hubungi saya jika ada keperluan. Pergilah. Kami menunggu lama di pusat konvensi, tapi tak ada tanda-tandanya. Ternyata ada di rumah sakit. Memang orang terkaya, gaya besar ya. Pergi tanpa pamit, buat kami menunggu percuma. Hah? Sudah dapat kabarnya, Ibu Direktur Nadia kecelakaan. Sekarang di kamar VIP, kamar 301. Memang jago Bang Arman. Informasi apapun bisa didapat. Sudah jelas? Bang Arman, kali ini kita bawa proposal project. Mungkin bisa memetik keuntungan. Nadia Wijaya kan sangat berbakti. Buat nenek itu senang dulu, nanti semua jadi mudah. Kamu lagi? Kamu lagi si brengsek. Beraninya kamu berbaring di sini. Ini kamar VIP. 1 hari di sini setara gajimu sebulan. Bukan tempat untuk petugas kebersihan. Kalian datang lagi? Petugas kebersihan tidur di tempat tidur orang lain. Kami menangkapnya. Lihat saja wajahmu yang penuh rasa bersalah. Ada apa? Kenapa kamu lagi? Di mana Nyonya Besar Wijaya? Direktur Nadia, luka-luka ibunda Anda tidak seperti jatuh biasa. Ada luka benturan jelas di dahinya. Di kedua tangannya ada lecet defensif. Terutama di pergelangan tangannya ada memar bekas genggaman. Ini lebih mirip akibat didorong dengan kekerasan. Dokter, maksud Anda ada yang mendorong ibu saya? Dan dari kondisi mentalnya, saat pemeriksaan, sepertinya dia sangat teraniaya. Saya sarankan Anda tanyakan baik-baik setelah pulang. Baik, saya akan menanyakannya. Terima kasih, dokter. Bang Arman bertanya padamu, bicara. Kembalikan ponsel saya. Saya mau telepon Nadia. Nadia pasti segera datang. Kalian tunggu di luar sebentar. Boleh tidak? Mau usir kami keluar? Nenek tua. Yang paling tidak pantas di sini adalah kamu. Tidak. Ini kamar rawat saya. Nadia yang menyuruh saya di sini. Cukup. Jangan Nadia sini terus. Katakan, Nyonya Besar Wijaya di mana sebenarnya? Kalian menghambat urusan kami. Kami tak akan membiarkanmu. Bang Arman, jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Langsung beri dia pelajaran. Buat dia menderita sedikit, dia pasti akan mengaku semuanya. Bukan begitu, sungguh bukan. Ini emas, katakan. Dari mana mencurinya?
Petugas kebersihan tak berguna. Mana mungkin punya gelang emas? Pasti dia sengaja mencuri saat Nyonya Besar Wijaya lengah. Sengaja mencurinya. Aku tidak mencuri, aku benar-benar tidak mencuri. Ini Nadia yang belikan untukku. Siapa percaya omongan pencuri? Kamu punya catatan kriminal. Bukan... Sudahlah. Cukup beri pelajaran sedikit saja. Jangan sampai bikin dia celaka beneran. Memukulmu saja takut tangan kami jadi kotor. Cepat pergi. Masih pura-pura. Cepat bangun. Pura-pura apa lagi? Aduh. Jangan-jangan sudah mati? Seharusnya tidak. Jangan nakut-nakuti diri sendiri. Bang Arman, kita membunuh orang. Bagaimana ini? Nenek tua busuk masih pura-pura. Kami sama sekali tidak memukul kuat. Jangan harap mau menipu kami. Kak Dimas, ternyata tebakanmu benar. Nenek tua ini benar-benar pura-pura. Cepat bangun. Keluar! Nadia. Aku mempermalukanmu. Mereka tidak percaya. Aku adalah ibumu. Ibu? Bukankah ibuku ada di ruang pasien? Mungkin terlalu jauh, aku tak lihat jelas. Aku harus ke kamar sakit ibu. Direktur Nadia, kami datang menjenguk. Kalian siapa? Di mana ibuku? Direktur, sebenarnya kami dengar Nyonya Besar Wijaya sedang tidak sehat, jadi kami datang menjenguk. Iya, betul. Tapi waktu kami masuk, Nyonya Besar Wijaya sudah tidak ada di kamar. Benar, Direktur. Saat kami masuk, hanya ada orang tak tahu diri. Diam. Ngapain ceritakan hal-hal sepele ke Direktur Nadia? Iya, Direktur. Kami... Aku mau cari ibuku. Silakan kalian. Bukan. Aku ibu Nadia. Aku benar-benar ibunya. Kenapa tak percaya? Ibu, kenapa ibu di sini? Luka di wajah ibu itu dari mana? Siapa yang memukul ibu? Nadia, tak ada yang pukul ibu. Ibu tak sengaja terjatuh. Ibu, jangan bohong. Jatuh mana bisa separah ini? Apakah tadi 3 orang di kamar itu? Aku tak akan biarkan mereka. Nadia, bukan. Tak ada yang pukul ibu. Ibu cuma mau cari udara segar. Tak sengaja jatuh begini. Nadia, ibu merepotkanmu lagi. Nadia, ini salah ibu-ibu mempermalukanmu. Ibu tak boleh lagi urus urusanku. Masa sih, Bu? Kalau dulu, ibu tak menyelamatkanku dari preman itu. Ibu tak bekerja siang malam biayai sekolahku. Mana mungkin aku seperti sekarang? Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Bu, karena ibu tak mau cerita, aku akan selidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Mereka yang jahat padamu tak akan luput dari hukum. Halo, Direktur Nadia. Rekaman CCTV pintu keluar bandara dan ruang istirahat kehormatan, serta kamar rumah sakit, sudah saya kumpulkan dan kirim ke akun Anda. Pergi sana, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Maaf, maafkan aku. Selidiki ketiga orang ini siapa sebenarnya. Dalam setengah jam, aku mau semua informasinya. Baik, Direktur Nadia, saya segera urus. Apalagi tipu muslihatmu? Jangan-jangan Akan kubuat kalian bertiga membayar. aku tidak. Bu,
Awalnya aku ingin ibu ikut aku menikmati hidup. Tak disangka terjadi hal begini. Tenang saja. Aku pasti akan buat mereka membayar. Direktur Nadia, sudah ada informasi awal. Ketiga orang ini adalah pendiri perusahaan teknologi visi maju. Mereka datang untuk menghadiri forum investasi bisnis Anda. Direktur Nadia, modal terdaftar perusahaan ini hanya 1.114 juta rupiah. Tapi proyek ini mengklaim butuh dana 114 miliar rupiah. Saya curiga ada penipuan. Lagi-lagi pakai taktik lama, bungkus proyek palsu untuk tipu investor. Bahkan eksekusinya sangat kasar, tak ada yang baru. Mereka pikir saya ini dermawan, orang yang gampang hamburkan uang. Direktur Nadia, sebenarnya ada sesi presentasi proyek mereka di forum investasi. Tapi tertunda karena Anda ada urusan. Jadi mereka menunggu di ruang istirahat. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin Suruh mereka datang ke sini? Kelompok orang ini begitu memperlakukan ibu saya. Saya akan membuat mereka merasakan sedikit penderitaan. Hari ini benar-benar sial. Pertama diganggu oleh nenek tua itu, tertunda. Bahkan wajah ibu direktur Nadia pun tidak sempat kami temui. Sekarang, kami malah dibiarkan menunggu di ruang istirahat ini. Jangan banyak bicara dulu. Cepat pikirkan cara. Rapat dengan Direktur Nadia ditunda. Kita masih harus cari kesempatan untuk bertemu lagi. Selalu bilang tunggu saja, tidak bilang sampai kapan. Sangat menyebalkan. Direktur Nadia akan menemui kalian. Bersiap-siaplah dan pergi ke kantornya. Baik. Halo Direktur Nadia, kami dari perusahaan teknologi Visi Maju. Saya Arman Halim. Ini Dimas Lesmana. Dan ini Sari Darmawan. Merupakan kehormatan bisa menghadiri forum investasi Anda hari ini. Perusahaan teknologi Visi Maju. Saya pernah dengar proyek kalian. Proposal proyeknya dibuat cukup bagus. Direktur Zhao, terlalu memuji. Ini hasil kerja keras tim kami selama 2 tahun. Tim teknologi kami lulusan luar negeri. Prospek pasarnya sangat luas. Begitu dananya tersedia. Dalam 3 bulan, sudah bisa lihat hasilnya. Kedengarannya menarik. Tapi saya dengar sebelumnya kalian pernah hubungi beberapa investor? Oh iya, Beberapa, memang. Tapi visi mereka pendek. Tak paham nilai commercial project kami. Benarkah? tapi kenapa saya dengar justru kalian yang tipu uang orang? Direktur Zhao? Anda ini dengar dari siapa? Sama sekali tidak benar. Ini pasti fitnah dari pesaing. Ah iya. Betul. Direktur Zhao, meski usaha kami sulit, kami selalu jujur, berbisnis dengan integritas. Gosip-gosip itu tak bisa dipercaya. Ah iya. Saya juga bilang begitu. Partner kerjasama. Yang saya pilih hati-hati, mana mungkin karakternya buruk, lakukan hal-hal yang merusak moral. Hahaha. Iya. Direktur Zhao, Anda punya wawasan tajam. Kami, perusahaan teknologi Rui kami, benar-benar andalkan kemampuan menarik perhatian Anda. Omongan di luar, yang sembarangan itu sungguh penghinaan terhadap penilaian Anda. Direktur Zhao, Anda bilang partner. Yang Anda pilih sendiri. Maksud Anda pilih kami, perusahaan teknologi Rui? Mari lihat proyeknya. Ya, Direktur Zhao, kok tidak ada fotonya? Nanti saat proyek dilaksanakan, baru akan ada fotonya. Haha, Direktur Zhao sangat perhatian. Saya mengundang kalian hari ini, terutama ingin proyek Yayasan Amal ini diserahkan kepada kalian. Direktur Zhao, maksud Anda, proyek ini akan diserahkan pada kami Rui Tech? Tenang saja, Direktur Zhao. Kami pasti akan bekerja keras, menyelesaikannya dengan sempurna. Tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Betul, Direktur Zhao. Kami, Rui Tech, bukan. Seluruh tim kami pasti akan menganggap proyek ini sebagai prioritas utama. Dijamin Nyonya Zhao akan puas. Oh ya, Direktur Zhao, Anda sungguh berbakti. Proyek yayasan ini serahkan pada kami. Anda tenang saja. Kami pasti akan totalitas, berusaha menyelesaikannya dengan sangat baik. Bagus. Dana awal yayasan ini 50 juta yuan. Jumlahnya sangat besar. Kalian dalam bekerja harus sangat hati-hati. 50 juta.
Tapi bila ingin kerja sama dengan saya, ada satu aturan. Harus melalui pemeriksaan latar belakang. Pemeriksaan latar belakang? Pemeriksaan latar belakang. Ini hanya prosedur standar kerjasama. Kenapa begitu emosi, Direktur Dimas? Jangan-jangan... Bukan. Ini pertama kalinya saya menggarap proyek sebesar ini. Saya tidak tahu ada prosedur seperti ini. Maafkan saya, Direktur Nadia. Hehe. Yayasan kami ini berfokus membantu para wanita paruh baya menyelesaikan masalah rumah tangga dan sosial. Jadi saya tidak ingin mitra kerja punya catatan kriminal. Masa sih, Direktur Nadia? Kami pasti tidak mungkin. Kami selama ini paling baik ke lansia. Tunggulah, akan kukumpulkan semua bukti kejahatan kalian, hidup kalian tak akan bisa bangkit lagi. Selain itu, akan kukirim orang memeriksa semua catatan transaksi kalian, ulasan industri, dan juga kredit pribadi kalian. Wajar, kami berjalan lurus, tidak takut bayangan miring. Pasti kami mitra paling terpercaya Anda. Baik. Kalau begitu, sepakat. 3 hari lagi, bawa semua data perusahaan kalian ke kantor pusat grup untuk kontrak. Oh ya, ingat baik-baik, misi awal yayasan kami, saya paling benci sampah yang sasar lansia. Orang macam ini, sekali ketahuan, takkan kuampuni. Betul, Direktur Nadia benar. Baiklah, kalau tak ada hal lain, silakan kalian pergi dulu. Baik. Bang Arman, apa maksud perkataan terakhir Direktur Nadia tadi? Apa artinya? Iya, yang dia bilang terakhir. Di depan mata. Jangan-jangan dia ngomongin kita? Tenang aja, itu cuma kebetulan. Lagi pula, kalau dia udah tahu dari dulu, barusan dia pasti langsung telepon polisi. Masa iya dia nawarin proyek ke kita? Betul juga. Ini kan proyek bernilai 114 miliar rupiah. Jadi proyek ini kita ambil? Ambil, masa enggak? Begitu uang 114 miliar itu kita pegang, langsung kita kabur dari kota selatan. Dia mau cek latar belakang? 3 hari, cukup buat kita bikin pembukuan palsu. Terima kasih, dokter. Nadia. Bu, aku benar-benar nggak apa-apa. Jangan ganggu kerjaanmu. Masa sih, Bu? Keberadaan ibu di sini adalah yang paling penting bagiku. Ibu tinggal di sini dulu beberapa hari. Sembuhkan badan. Butuh apa-apa bilang sama aku. Nadia, ini terlalu boros. Ibu tinggal di kamar kecil aja sudah cukup. Bu, ibu jangan urusin ini. Aku cari uang kan biar ibu hidup lebih baik. Sebentar lagi aku suruh orang antarkan sup. Ibu minum sedikit. Halo Rina. Tolong selidiki latar belakang perusahaan teknologi visi maju. Aku mau semua catatan transaksi mereka selama 5 tahun terakhir. Dan, awasi mereka ketat. Laporkan setiap perkembangan mereka langsung padaku. Kalian akan menanggung akibat perbuatan kalian. Tambahkan di sini. Di sini. Bang Arman, pembukuan palsu ini terlalu jelas. Direktur Nadia pasti langsung tahu. Terus gimana? Perusahaan kita cuma pernah dapat 3 proyek kecil. Total untungnya nggak sampai setengah miliar rupiah. Ada ide. Kita bisa akuisisi perusahaan cangkang. Kita bungkus jadi anak perusahaan kita. Lalu masukin semua proyek ke situ. Masuk akal juga. Tapi, dari mana duit buat akuisisi? Pinjam. Jadikan proyek Nadia Wijaya sebagai jaminan. Lagi pula, kontrak ditandatangani 3 hari lagi. Setelah tanda tangan, kita bisa terima uang muka pertama. Ini terlalu berisiko, kan? Lakukan. Harus dilakukan. Tanpa risiko, tak ada hasil. Sari sekarang cari makelar. Hari ini juga harus ketemu yang cocok, perusahaan cangkang. Dimas, kau hubungi perusahaan pinjaman. Aku buat kontrak palsu sekarang. Lihat bisa nggak? Dapat uang tunai.
Direktur Pranoto, tadi saya kirim kontrak proyek yayasan senilai 114 miliar rupiah dari Grup Wijaya. Sudah dilihat kan? Asal Bapak pinjamkan 2 juta, 3 hari lagi dapat uang muka, kami kembalikan plus bunganya. Bukan. Akan kami kembalikan 2 kali lipat. Ini proyek besar Grup Wijaya. Boleh juga. Kalau begitu, utang 1 juta yang dulu kapan mau dibayar? Direktur Pranoto, bukan kami tak mau bayar. Proyek baru belum mulai. Kami sungguh butuh dana. Lagi pula, ini proyek besar Grup Wijaya. Nanti dapat untung besar pasti tak lupa Anda. Baik, saya pinjamkan. Tapi 3 hari lagi, kalau tak lunas, saya akan ambil tindakan perlu. Setuju. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih kerjasamanya. Terima kasih kerjasamanya. Direktur Nadia, tender proyek baru Timur Kota. Proyek baru Timur Kota itu akan saya pertimbangkan. Baik, terima kasih banyak. Kerjasama yang baik. Kalau tak ada hal lain, saya pergi dulu. Berani ganggu Nadia Wijaya, kalian akan dapat masalah. Tangan besi wanita ini bukan main-main. Direktur, perusahaan teknologi visi maju modal, terdaftar 1 miliar 114 juta rupiah. Tapi setoran nyata kurang dari 100 ribu yuan. Mereka sebelumnya selalu atas nama proyek teknologi tinggi, menipu banyak perusahaan kecil di Kota Selatan. Jumlah penipuan sekitar 3 juta yuan. Tapi karena kurang bukti, tak dituntut. Memang residivis. Direktur, bagaimana Anda tahu mereka akan minta tolong ke Direktur Pranoto? Direktur Pranoto orang pintar. Saat kontrak proyek Grup Wijaya, yang menguntungkan tapi risikonya tak jelas dihadapkan padanya, reaksi pertamanya bukan senang, tapi verifikasi. Dan untuk verifikasi, hanya bisa datang ke saya. Begitu rupanya, pantas saja mereka menghubungi Anda. Dengan begitu mereka memverifikasi dan menunjukkan sikap baik. Kalau begitu, Direktur Nadia, apa langkah kita? Ayo. Sekarang Direktur Nadia, penandatanganan besok? Tetap berjalan sesuai rencana. Aku ingin mereka jatuh dari puncak saat paling tinggi. Sorry, Dimas. Saat tanda tangan nanti tampilkan ekspresi tenang, harus punya sikap pengusaha sukses. Tenang Bang Arman. Semalam aku latihan di cermin cari sudut senyum terbaik. Bang Arman, jantungku berdebar kencang. Rasanya bakal ada masalah. Diam! Hari ini hari baik. Ucapan yang positif, 50 juta yuan. Itu uang 50 juta penuh. Segera jadi milik kita. Bayangkan hidup kita nanti. Semua sudah siap? Sudah, Direktur Nadia. Baik. Arman Halim, kali ini, kalian akan hancur total. Para tamu terhormat, rekan-rekan media, hari ini kita bersama saksikan kerjasama bersejarah Grup Wijaya dan perusahaan teknologi Visi Maju. Selanjutnya mari sambut Presiden Direktur Grup Wijaya Ibu Nadia Wijaya untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas kehadiran Anda. Sebelum penandatanganan kontrak, saya ingin mengajak Anda menonton sebuah video. Video ini menunjukkan latar belakang pembentukan Yayasan Ratna Wijaya yang akan kita jalin kerjasamanya. Ini juga merupakan pemeriksaan latar belakang yang unik. Sebuah pemeriksaan latar belakang yang sangat khusus. Astaga, mereka berani sekali. Ternyata orang-orang seperti itu. Mengganggu seorang nenek tua. Bagaimana bisa? Direktur Nadia, ini benar-benar salah paham. Wanita itu, dia pencuri. Mencuri dompet Dimas Lesmana. Kami tak tahan, jadi... Benarkah? Apa? Ternyata orang seperti itu. Orang macam apa ini? Benar.
Apa di rekaman ini? Ternyata mereka bertiga memukuli seorang nenek? Sekarang bagaimana penjelasanmu? Jika tidak bisa jelaskan dengan jelas, kerja sama kita sulit dilanjutkan. Kontrak harus didapat. Kalau utang tak lunas, kita tamat. Sudah cukup. Hanya karena seorang nenek kerjasama kita dihentikan? Nenek yang kau sebut itu adalah ibuku, Nadia Wijaya. Ibuku, Nadia Wijaya. Apa? Ibu Presiden Direktur? Astaga, itu Ibu Direktur Nadia? Bagus. Bagus sekali. Direktur Dimas, akhirnya bicara jujur. Di matamu, rakyat jelata tanpa kuasa bisa dihina semaunya, dipukuli, dan diinjak martabatnya, ya? Direktur Nadia, aku mohon, kasih kami kesempatan lagi. Kami benar-benar sadar salah. Semua ini salah kami, salahku. Direktur Nadia, kumohon. Kami buta, tak kenal orang penting. Kamilah yang sakiti Ibu Wijaya. Kami sungguh butuh proyek ini. Kalau tak dapat, kami bertiga bisa mati tanpa kuburan. Sekarang baru tahu salah? Dulu saat pukuli nenek tak dikenal, seenaknya, tak pikirkan hari ini. Dan lagi, astaga, Mereka bertiga ternyata begini. Keji sekali. mana bisa begitu? Ini perbuatan manusia? Itu hari forum investasi, di ruang istirahat VI Peku. Ponsel yang diinjak itu, hadiah ulang tahun untuk ibuku, dibeli dengan gaji pertamaku. Foto yang disobek itu, satu-satunya foto bersama ibuku. Direktur Nadia, karena kerja sama batal, kami bertiga ada urusan. Kami pergi dulu. Sampai jumpa lain kali. Ayo pergi. Pergi tanpa minta maaf? Ku beri izin kalian pergi? Acara penandatanganan ini berakhir di sini. Teman-teman media, para tamu undangan, yang akan saya katakan selanjutnya barulah inti acara hari ini. Rina, tolong perlihatkan hadiah kita kepada ketiga pengusaha hebat ini dan semua tamu. Perlihatkan. Nadia Wijaya, kau menjebak kami. Kau sudah tahu semuanya. Kerjasama ini sepenuhnya jebakan. Di sini, saya umumkan resmi, semua niat kerja sama Grup Wijaya dan Teknologi Visi Maju dibatalkan sekarang. Kau, Kedua, saya atas nama Grup Wijaya telah melayangkan gugatan terhadap Arman Halim, Sari Darmawan, dan Dimas Lesmana. Tuduhannya meliputi, namun tak terbatas pada, penganiayaan sengaja, penghinaan, mencari gara-gara, dan perusakan barang. Arman Halim, Sari Darmawan, Dimas Lesmana. Kalian diduga menipu dan menganiaya. Sesuai hukum, kalian ditangkap. Hah? Maafkan kami. Selanjutnya, Yayasan Ratnawijaya akan berjalan sesuai rencana. Kami berkomitmen melindungi perempuan rentan, memberi mereka tempat bersandar saat tak berdaya. Ibuku mengajariku berbuat baik, namun dia juga mengajariku bahwa kebaikan harus tegas. Terima kasih. Nadia, anakku, ternyata kamu sudah besar. Akhirnya semuanya selesai. Direktur Nadia, siaran pers untuk media sudah disiapkan. Departemen Hukum akan melanjutkan proses pengadilan. Apakah Anda ingin pulang dan beristirahat? Nyonya Besar Wijaya tadi menelepon, sedang menunggu dengan sup hangat.
Baik. Bilang pada ibu, aku segera pulang. Hari ini kamu juga lelah. Pulanglah lebih awal. Baik, Direktur Nadia. Direktur Nadia, tadi di luar saya bertemu seseorang. Katanya kenalan lama Anda, ingin bertemu. Suruh dia masuk. Nadia. Anakku. Kamu baik-baik saja? Anakku. Kamu baik-baik saja? Kamu, Nadia hebat. Kamu pulang. Lain kali jangan minum banyak. Minggir. Berani-beraninya kau mengajari aku. Mau minum berapa? Terserah aku. Pergi. Ibu, Sakit. Kamu. Ambilkan air cuci kakiku. Pergi cuci kaki. Bima Santoso. Jangan keterlaluan. Nadia masih harus kerjakan PR. Jangan ganggu dia. Kau berhak bicara. Perempuan tak berguna. Belajar banyak buat apa? Ujung-ujungnya. Juga dinikahkan orang. Cukup. Bima Santoso. Kamu, jangan bicara begitu di depan Nadia. Bagus. Kalian ibu anak kompak ya? Aku jadi orang luar begitu. jangan pukul ibu. Ibu, Nadia, Anak kecil pengganggu. Pergi jauh-jauh. Dari sini. Kalau berani kembali, ayah jual kau. Pergi. Nadia, Minggir. ayah, Pergi. Nadia. Minggir. Minggir. ayah jangan buang aku, ayah. Ibu, ayah, Lama tak jumpa, Nadia. Sudah bertahun-tahun tak bertemu ayah. Rindu padaku? aku tak punya ayah. Tak punya ayah. Nadia. Setelah bertahun-tahun, dendam di hatimu masih belum hilang. Sejak aku dibuang ayahku seperti sampah dari rumah, ayahku sudah mati. Bima Santoso, kau tak layak sebut kata ayah. Aku tak layak. Jangan lupa satu fakta. Di tubuhmu, mengalir darahku Bima Santoso. Itu takkan bisa kau ubah. Sampai mati. Jika kau datang hari ini hanya untuk bicara omong kosong, kau bisa pergi. Nadia. Ayah. Sedang butuh uang. Lihat. Kau sekarang sudah orang terkaya di kota selatan. Sedikit remah-remah. Dari jari-jarimu, cukup untuk hidupku seumur hidup. Dulu saat kau membuangku dari rumah, pernahkah kau berpikir, sedikit saja dari jari-jarimu bisa kau sisakan? Aku mungkin bisa hidup? Nadia. Kamu bicara apa sih? Kalau dulu aku tidak membuangmu, mana mungkin kamu bisa jadi orang terkaya di kota selatan? Intinya, kamu harusnya berterima kasih padaku, benar kan? Sudah kubilang, aku tidak punya ayah sama sekali. Pergi kau dari sini. Tunggu. Kalau tidak mau mengakuiku sudah. Lalu ibumu? Maksudku, ibu kandungmu. Maya Pranoto. Tidakkah kamu ingin tahu di mana dia sekarang? Masih hidup atau sudah mati? Apa maksudmu? Bima Santoso, dulu sudah kusuruh orang periksa. Ibuku sudah meninggal. Nadia, kamu masih polos juga ya? Kuberitahu. Ibumu sama sekali tidak mati. Dia masih hidup dengan baik. Kusembunyikan di tempat yang aman. Coba pikir, kalau dia tahu anak perempuan yang dilahirkannya dengan susah payah, sekarang sukses besar, menjadi orang terkaya di kota selatan, tapi malah mengakui wanita lain sebagai ibu. Melupakan sepenuhnya ibu kandungnya sendiri. Mengabaikan hidup matinya. Kamu pikir dia akan merasa bagaimana? Bima Santoso, kau tak punya hati nurani. Di mana kau sembunyikan dia? Katakan. Katakan. Mau ketemu ibumu? Bisa saja. Besok siang jam 10. Kau sendirian. Datang ke rumah di kampung. Ingat, bawa uang tunai setara 11,4 miliar rupiah. Kita tukar uang dengan orang. Langsung di tempat. Bima Santoso, kau gila? Kau tahu uang tunai 11,4 miliar berapa beratnya? Lebih dari 50 kilogram. Apa aku sanggup bawa sendirian? Sebenarnya mau apa kau? Bagaimana membawanya? Itu urusanmu. Ingat, hanya kau yang datang. Kalau ketahuan kau bawa orang lain atau laporkan polisi, seumur hidup, kau jangan harap bisa lihat Maya Pranoto lagi. Aku serius.
Halo Rina. Batalkan semua rapat besok. Sekalian periksa Bima Santoso, asalnya dari Kota Lestari, Kabupaten Hutan Jaya. Dan siapkan uang tunai 11,4 miliar rupiah. Bima Santoso. Kali ini, aku tak akan terjepit lagi. Semua dendam harus diselesaikan. Masuk. Direktur Nadia, ini yang Anda minta data Bima Santoso saat ini. Tahun lalu dia berjudi hingga terlilit rentenir berbunga tinggi, dan terus menghindar dari penagih utang. Pantas dia berani minta besar. Langsung minta 11,4 miliar. Tapi dengan begini, urusan justru lebih mudah. Rina? Ya. Bantu tambahkan bahan bakar. Untuk situasinya. Baik, Direktur Nadia. Cepat juga tindakannya. Nadia Wijaya, kau hina sekali. Berani kau main licik. Gerombolan penagih utang gila di depan pintu ini. Ulahmu, kan? Bima Santoso. Apa maksudmu? Aku tak paham. Jangan pura-pura. Mereka, bagaimana bisa ke sini? Aku sembunyi berhari-hari dan selalu aman. Baru saja hubungi kau. Hari ini langsung dikepung. Kalau bukan kau yang bocorkan, lalu siapa? Bima Santoso, buka pintu. Kami tahu kau di dalam. Hari ini kalau uangnya tak dikembalikan plus bunga, kakimu kuremukan. Cepat buka. Atau kau celaka. Kau dengar? Nadia Wijaya, kau mau kubunuh. Bima Santoso. Hidup matimu bukan urusanku. Mau uang? Bisa. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa? Besok jam 10 pagi datang ke kantorku. Sesampai di sana akan diantar naik. Uangku berikan langsung. Tapi kau harus kasih tahu lokasi ibuku, Maya Pranoto. Setelah orangku pastikan dia selamat, baru kau boleh pergi. Bagaimana? Nadia Wijaya, kau anggap aku anak 3 tahun. Masuk wilayahmu. Masih bisakah aku keluar? Nanti, aku jadi bonekamu. Jangan harap bohongi aku. Kau boleh tak percaya. Boleh juga tak datang. Ini hakmu. Nadia, suruh mereka pergi. Bima Santoso. Itu tergantung keputusanmu. Tapi, pintu rumahmu sepertinya takkan tahan lama. Kau pilih sembunyi dan risiko kakimu patah, atau pilih datang ke sini. Mungkin masih ada harapan. Pilih sendiri. Kau memang kejam, Nadia Wijaya. Besok aku datang. Jangan coba-coba main licik. Tentu. Kalau kau main licik, aku punya cara untuk bawa kau ke sini. Bima Santoso. Antara kita dan ibuku, sudah waktunya bereskan. Masuk. Direktur Nadia, orangnya sudah dibawa. Wah hehe, hahaha. Wah. Direktur Nadia memang dermawan. 5 juta tunai, langsung dikeluarkan. Memang anakku. Sangat membanggakan. Tidak sia-sia aku melahirkan dan membesarkanmu beberapa tahun itu. Bima Santoso, jangan sombong. Aku, Nadia Wijaya, bisa punya segalanya hari ini bukan karena dirimu. Ya, sudah. Kau bilang tidak ada. Ya tidak ada. Aku malas berdebat. Uang ini lebih nyata daripada anak. Anak bisa lari, uang tidak. Simpan di saku, lebih tenang. Uangnya semua di sini, tidak kurang sedikit pun. Sekarang giliranmu menepati janjimu. Di mana ibu kandungku Maya Pranoto? Aku bisa kasih tahu. Boleh saja Nadia Wijaya. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Kalau aku kasih tahu, apa kau akan biarkan aku bawa uang ini? Dengan selamat lancar-lancar saja keluar dari gedung ini meninggalkan wilayah kekuasaanmu. Tentu saja. Aku orangnya menepati janji. Tapi sebelum kau pergi, aku harus tahu lokasi pasti ibu kandungku, Maya Pranoto. Kondisi fisiknya aman atau tidak? Konfirmasi keadaannya sekarang. Pertanyaanmu lucu juga. Masa iya kalau ibumu kehilangan lengan atau kaki atau otaknya sudah tidak waras, lalu kau mau potong sedikit dari 5 juta rupiah ini? Bima Santoso, apa yang kau lakukan pada ibuku? Waduh, tenang-tenang. Direktur Nadia, jangan marah-marah. Seorang gila.
Seorang pasien, bisa apa aku terhadapnya? Dia baik-baik saja, bisa makan, bisa minum, sehat walafiat. Wah, banyak sekali uangnya. Ayah seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sungguh anak yang baik, tak sia-sia kurai, tak sia-sia kau lahir ke dunia ini. Uangnya semua di sini, tak kurang sepeser. Sudah kau lihat dan ambil. Cepat beritahu aku lokasi ibuku, Maya Pranoto. Kesabaranku terbatas. Jangan buru-buru, uang sebanyak ini harus dihitung dulu. Siapa tahu kau selipkan uang palsu atau jumlahnya salah. Ini 5 juta, harus kuperiksa. Periksa Bima Santoso? Masa aku bermain-main dengan uang 5 juta? Main-main seperti anak kecil? Tak kurang sepeser. Jumlahnya asli semua. Kalau tak percaya, aku ambil mesin deteksi uang kita periksa di sini. Aku harus pikir dulu. Di mana ibumu? Informasi penting begini harus kuingat-ingat. Bagaimana kalau salah? Sia-sia kau datang. Ingat-ingat? Bima Santoso, jangan coba akal-akalan. Di kepalamu cuma uang, ada apa lagi? Katakan sekarang. Di mana ibuku Maya Pranoto? Begini, rekam video. Katakan 5 juta ini kau berikan sukarela. Aku takut nanti kau ingkar janji. Baik. Baik. Aku, Nadia Wijaya, sukarela memberikan 5 juta pada Bima Santoso. Video sudah ada. Tunda sedetik saja. Jangan salahkan aku. Ya, aku beritahu. Tapi, aku ada satu permintaan lagi. Suruh asistenmu jemput ibumu. Kamu tunggu di sini bersamaku. Tunggu sampai asistenmu bertemu ibumu. Aku akan segera pergi. Aku janji. Ibumu sekarang ada di barat kota, kompleks perumahan tua pabrik pemintalan lama. Gedung bata merah paling dalam. Lantai 3, pintu sebelah kiri. Lokasi spesifiknya? Nomor rumahnya? Ah, itu. Di kamar ini, naik saja, langsung ketemu. Bima Santoso. Jangan coba-coba main curang. Kalau aku tahu alamatnya palsu, atau ibuku tidak ada di sana, Ini 100% benar. Mana berani aku bohongi kamu. Kuncinya ada di bawah keset depan pintu. aku akan segera kirim orang untuk menjemput ibuku. Sebelum dipastikan ibuku dalam keadaan selamat, kamu diam saja di sini. "30 tahun, Ibu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Sudah ketemu? Sudah, Direktur Nadia. Syukurlah ketemu. Syukurlah ketemu. Tapi Direktur Nadia, kondisi Nyonya Maya sangat buruk. Tubuhnya sangat lemah. Kondisi mentalnya juga tidak stabil. Hampir tidak mengenali orang. Perlu segera dibawa ke rumah sakit. Baik, segera bawa ke rumah sakit terbaik di Kota Selatan, cari dokter terbaik. Aku akan hubungi rumah sakit. Terima kasih kerja Murina. Pastikan keamanannya. Baik, Direktur Nadia. Orangnya sudah ketemu kan? Kalau gitu aku pergi dulu. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Kenapa asistenku bilang saat menemukannya, kondisinya dan mentalnya tidak sehat? Apa yang kau lakukan padanya? Apa bisa kulakukan? Kondisinya memang buruk. Usianya sudah tua. Wajar ada masalah. Otaknya. Itu karena dia tak bisa menerima. Apa hubunganku? Kau pukul dia lagi? Seperti dulu kau pukuli dia? Kau kurung dia tak kasih makan? Kau buat dia gila? Katakan. Sebelum ibuku sembuh, kau tak boleh pergi. Zhao Suhui, kau ingkar janji. Kita sudah sepakat. Setelah asistenmu ketemu ibumu, kau izinkan aku bawa uang dan pergi. Janji? Dengan orang sepertimu tak perlu janji? Hei kau. Zhao Suhui, kau jahat. Kau ingkar janji. Kau bilang lepaskan aku. Hei, Zhao Suhui. Jaga dia. Sebelum aku kembali, jangan biarkan pergi. Jangan sentuh uang di dalam. Sial. Sudah aman. Ibu jangan takut. Sudah baik. Ibu. Ibu aku Nadia, Ibu. Ini Nadia. Ada apa, Bu? Aku Nadia. Aku Nadia, Ibu. Ibu, ini Nadia. Nadia. Maafkan aku. Nadia.
kau Nadiaku? Ya, aku putrimu Nadia. Salahku datang terlambat. Lepaskan. Maaf, Bo. Ini salahku. Salahku tak menyadarinya. Bima Santoso yang memalsukan surat kematianmu. Membuatmu menderita. Aku gagal melindungimu. Sudah tidak apa-apa, Bu. Jangan pukul aku, sakit. Direktur Nadia, Nadia lari. Lepaskan. Lepaskan aku. Direktur Nadia, Anda akan membuatnya trauma. Tante Maya, ini jelas akibat penyiksaan dan pengurungan jangka panjang menyebabkan gangguan stres pasca trauma. Perlu intervensi psikologis dan obat. Butuh waktu, Direktur. Jangan terlalu menyalahkan diri. Ini bukan kesalahan Anda. Rina, hubungi rumah sakit dokter saraf terbaik. Bentuk tim medis terbaik. Gunakan obat terbaik dan perawatan terbaik. Jaga 24 jam, tempatkan penjaga di pintu. Baik, Direktur, saya paham, segera saya atur. Ibu saya serahkan padamu. Ada perkembangan apapun? Langsung beritahu saya. baik Direktur. Nadia. Kenapa ibu datang? Nadia, kenapa kamu? Aku cari kamu di kantor. Mereka bilang kamu buru-buru ke rumah sakit. Kamu kenapa? Sakit apa? Mag kambuh? Tidak, Bu. Aku baik-baik saja. Aku lagi sibuk. Belum sempat jelaskan. Maaf bikin ibu khawatir. Syukurlah. Lalu ke sini buat apa? Aku nemu ibu kandungku. Hah? Tapi kondisinya tidak baik. Langsung kubawa ke sini. Hidupnya susah. Tidak apa-apa. Sungguh menderita sekali. Lihat dia, jadi begini. Ibu, kamu menderita. Menyedihkan sekali. Nadia, kamu tahu, Nadia aku di mana? Ibu, Aku cari Nadia. Ibu. Aku Nadia. Aku Nadia. Masih ingat aku? Kamu Nadia? Aku anakmu, Nadia. Ingat aku? Taruh anakku di mana? Kembalikan Nadia, anakku. Sudah. Nadia di sini. Nadia di samping. Sudah baik. Nadia, kamu kan bilang sudah cari ibumu dia. Ini salahku. Bima Santoso si binatang itu yang memalsukan surat kematian ibuku. Seandainya dulu aku bisa selidiki lebih mendalam. Tidak apa-apa. Ini salahku. Bukan salahmu. Ini sama sekali bukan salahmu. Salahkan si Bima Santoso yang berhati hitam dan busuk itu. Dialah biang keroknya yang menyiksa ibumu sampai begini. Dia sengaja merencanakan tipuannya padamu. Bima Santoso. Setiap luka yang kau timpakan pada ibuku, setiap utang yang kau tinggalkan pada kami, ibu dan anak, akan kubuat kau bayar 100 kali lipat. Beberapa hari ini, kau fokus saja pada urusanmu. Ibumu di sini akan kujaga. Tenang saja. Terima kasih, Bu. Pergilah. Bima Santoso, semuanya harus berakhir. Rina Kurniawan, carikan aku di Kota Selatan, bahkan seprovinsi, tim pengacara terbaik, di bidang kekerasan dalam rumah tangga, penyekapan ilegal dan kejahatan ekonomi. Beritahu mereka, saya ingin kasus yang membuat pelaku kekerasan mendekam di penjara selamanya. Uang bukan masalah. Baik, Direktur Nadia. Direktur Nadia, di kantor, Bima Santoso terus membuat keributan. Apakah Anda akan ke sana sekarang? Harus. Akan ku tambah minyak kapi untuknya. Kenapa kurung aku? Nadia mana? Suruh dia keluar. Kan sudah janji, lihat orang lepasin aku. Uang itu punya aku. Ini penahanan ilegal. Aku akan lapor dia. Pak Santoso, Direktur Nadia sudah perintah. Sebelum dia kembali, silakan Bapak istirahat di sini. Kami hanya jalankan perintah. Nadia Wijaya, kau akhirnya pulang. Cepat lepaskan aku. Bima Santoso, kau tamat riwayatmu. Kau takkan dapat sepeser pun. Dan jangan harap lihat dunia lagi. Maksudmu apa? Dengar baik-baik.
Uang hari ini harus kubawa pergi utuh. Kalau tidak, akan ku expose online. Orang terkaya Kota Selatan tak akui ayah kandung, lalu skap dia illegal. Lihatlah kau bisa hidup macam apa nanti. Expose? Kau gila atau aku? Bagus. Aku juga mau publik yang nilai. Ayah yang buang anaknya, tak peduli hidup mati. Lakukan KDRT pada istri, palsukan surat kematiannya, lalu sekap ilegal sampai istrinya mentalnya hancur. Sekarang mau memeras 5 juta dari anaknya. Itu berita seperti apa? Omong kosong. Tak ada bukti. Bukti? Kau kira aku sepertimu? Cuma bisa teriak dan berlaku bajingan? Nadia Wijaya, kau berani main-main denganku? Kan sudah janji. Lihat orang ambil uang pergi. Kau ingkar janji. Ingkar janji, kamu tidak menepati janji. Kredibilitas? Aku kan bukan lagi bisnis denganmu. Ngapain jaga kredibilitas? Aku tidak peduli. Aku punya video. Kamu bilang 5 juta ini, pemberianmu untukku. Video, aku punya. Kalau kau rasa video ini sah secara hukum, bisa mengelabui 5 juta dariku, silakan bawa ke pengadilan. Nadia Wijaya. Maksudmu apa? Jangan kau paksa aku. Sudah masuk perangkap? Bima Santoso. Kau cuma tak dapat yang memang bukan milikmu. Tapi ibuku, dia kehilangan segalanya jadi begini. Kau harus gunakan sisa hidupmu untuk tebus dosa. Jangan mimpi. Nyawaku sekalipun, kau tak akan tenang. Lagi pula nyawaku tak berharga. Tapi nyawamu sangat berharga, kan? Pergi ke neraka. Buka, kami polisi. Ada laporan penyerangan di sini. Cepat buka. Kau berani jebak aku? Mau buat dosaku lebih berat? Lepas, aku bunuh kau, Nadia Wijaya. Lepaskan aku. Bima Santoso? Aku Inspektur Badan Penegak Hukum Kota Selatan. Kami panggilmu secara hukum. Ikut kami. Untuk penyelidikan. Pak Inspektur, apa kalian keliru? Aku korban. Dia Nadia Wijaya. Dia menahan saya secara ilegal. Uang sebanyak itu semua dijanjikannya. Inspektur. Di sini, ini Bima Santoso, semua bukti kejahatannya. Dan ini, merekam serangannya terhadap saya tadi. Bima Santoso. Kasus ibu kandung saya, Maya Pranoto. Sudah saya serahkan ke pengacara kuasa saya. Dia akan menuntut Anda secara hukum. Tidak. Aku tak mau pergi. Aku tak bersalah. Nadia Wijaya. Kau menjebakku. Bicaralah nanti di kantor polisi. Nak, bubur hari ini enak. Aku suruh mereka tambahkan ubi dan kurma untuk menguatkan tubuh. Ayo. Nak, kau sudah bangun. Ada yang sakit? Ibu, aku sudah baikan. Syukurlah, ibu sangat khawatir. Kau buat ibu khawatir. Syukurlah, baik-baik saja. Baguslah, baik-baik saja. Jangan ambil risiko lagi. Janji pada ibu jangan ulangi lagi. Ci dasar mulut ibu. Tak akan ada lagi. Tak akan terulang, ya. Aku janji, Ibu. Direktur Nadia putusan untuk Bima Santoso sudah keluar. Pengadilan Menengah Kota Selatan memutuskan sebagai berikut. Terdakwa Suming Yuan dinyatakan bersalah atas penelantaran, penganiayaan jangka panjang dan penyekapan ilegal menyebabkan luka berat, penipuan dengan dokumen palsu, pemerasan, serta percobaan pembunuhan sengaja. Kejahatannya banyak, sifatnya sangat keji,
Akibatnya luar biasa parah. Dengan menggabungkan semua kejahatan, diputuskan untuk dihukum penjara 20 tahun. Bu, segala ketidakadilan yang Ibu alami sudah kubela. Hidup kita ke depan akan semakin baik. Hui, Nadia, Ibu. Aku Nadia putrimu. Ibu ingat aku, maafkan aku. Datangku terlambat. Aku akan selalu menemanimu. Takkan pernah pisah lagi. Nadia jangan menangis. Nadia jangan menangis. Adi, lihatlah Nadia. Sekarang sudah dewasa. Cantik dan cakap. Tapi di hatinya selalu ada ibu. Kita bertiga akhirnya lengkap. Bu, merawat ibuku selama ini sungguh merepotkanmu. Bocah bodoh, kita kan satu keluarga. Adi, ini foto waktu aku baru membawa Nadia pulang. Tahun itu aku kumpulkan sisa kain, buatkan dia jaket kapas baru. Ini waktu foto di kota kabupaten. Lihatlah pipinya ini. Merah kedinginan. Hui, Nadia. Iya, betul. Ini saat dia SD. Dapat piagam. Lihat betapa bangganya. Ini waktu SMP. Lihat tumbuhnya pesat sekali. Lebih tinggi dariku. Nadia ini dari kecil rajin. Belajarnya tak pernah kusuruh. Ini waktu lulus kuliah. Anak ini kok bisa setinggi ini? Bu! Bertahun-tahun Nadia. Berjuang keras meraih sukses sambil terus mencarimu. Dia selalu bilang harus jadi lebih hebat, lebih sukses, agar bisa cepat temukanmu. Nanti masa depan kita bertiga panjang. Kita harus selalu bersama. Baik. Kita sudah sepakat. Ya, baik. Kami yakin, yayasan yang berdasar kasih ibu dan kebaikan ini akan menjadi pelita bagi banyak perempuan terluka, penerang jalan mereka. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk pendiri yayasan, Presiden Direktur Grup Wijaya, Ibu Nadia Wijaya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Hari ini berdiri di sini. Perasaanku lebih rumit dan berat dari negosiasi bisnis manapun, dari peluncuran proyek apapun, dan penuh syukur. Sekarang saya umumkan, Yayasan Ratna Wijaya resmi berdiri. Direktur Zhao, saya mau tanya momen apa yang membuat Anda memutuskan mendirikan yayasan amal seperti ini? Karena kedua ibu saya, satu memberi saya hidup, satu lagi memberi saya kehidupan baru. Hari ini saya di sini, bukan hanya sebagai Direktur Grup Zhao, tapi juga putri mereka. Yayasan ini adalah janji saya pada kedua ibu saya. Sekaligus, dengan semua yang saya punya, saya akan lindungi mereka dan setiap perempuan yang butuh bantuan. Direktur Zhao, fokus utama proyek yayasan ini di bidang apa? Setiap rupiah dari Yayasan Zhao Shumei untuk perempuan yang pernah atau sedang mengalami kekerasan. Kami akan berikan bantuan hukum dan dukungan psikologis yang paling profesional. Kami beritahu mereka, kegelapan bukan akhir, pelaku akan dihukum. Hidup mereka layak dapat cahaya dan hormat dalam hidup baru.